Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian semua, yaitu film-film yang dibintangi oleh si cantik Emma Watson. Sejak membintangi film Harry Potter, nama Emma Watson langsung melejit nih guys, dan dia pun membintangi banyak film selain Harry Potter. Bahkan diantaranya termasuk film yang lumayan mengundang. Apa aja itu filmnya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung ke film Emma Watson yang pertama selain Harry Potter, ada The Bling Ring tahun 2013. Film ini mendapatkan rating khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Di film The Bling Ring ini, si Emma Watson tampil sebagai wanita yang agak nakal nih guys. Dan penampilannya pun membuat para pria menelan ludah nih. Jadi kalian bisa nonton film yang satu ini, di mana film ini menceritakan mengenai sekelompok remaja yang mempunyai hobi menjarah dan kemudian merampok rumah-rumah para artis atau para orang-orang kaya, di mana rumah tersebut ditinggalkan kosong. Ini dia The Bling Ring. Kemudian berikutnya ada film Regression tahun 2015. Film horor ini menceritakan mengenai seorang pria di mana dia dituduh telah melecehkan putrinya yang diperanin oleh si Emma Watson ini. Tapi si pria ini tidak ingat guys, dan kemudian kepolisian meminta bantuan seorang profesor untuk mengembalikan memori si pria ini. Tapi ternyata kemudian banyak hal mengerikan mulai terjadi dan banyak kasus terungkap di balik kejadian ini. Salah satu film Emma Watson yang cukup membuat kita sedikit melihatnya berbeda ya. Biasanya dia tampil begitu feminim, kali ini sedikit mengerikan. Berikutnya ada Beauty and the Beast tahun 2017. Kita setuju banget nih guys, selain Harry Potter mungkin ini film terbaiknya Emma Watson. Apalagi dia tampil dengan begitu anggun dengan gaun kuningnya ketika ada scene untuk berdansa. Salah satu film remake dari film kartun zaman dulu ya guys, yang ternyata menurut saya sukses diperanin oleh si Emma Watson ini, di mana filmnya sendiri menceritakan mengenai seorang pangeran yang dikutuk menjadi monster, dan kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang sebenarnya menjadi tawanannya, tapi mereka malah saling jatuh cinta. Berikutnya ada salah satu film sukses lagi dari Emma Watson berjudul Little Woman tahun 2019. Ya, kalau ngomongin nama Emma Watson masuk dalam sebuah film, pasti kemungkinan besar film itu sukses ya guys, karena memang fansnya yang banyak banget di seluruh penjuru dunia. Nah, film Little Woman ini bergenre drama romantis guys, dan mengambil latar di sekitar tahun 1860-an. Jadi bagi kalian penyuka film-film romantis klasik, kalian bisa nonton film ini, di mana menceritakan mengenai 4 saudari kakak beradik dengan kehidupan mereka masing-masing dan cinta yang membelenggu mereka. Next kita ke film The Perks of Being a Wallflower tahun 2012. Film ini mengambil genre remaja guys, di mana seorang pria yang introvert. Biasanya masa-masa remaja tersebut menjadi masa yang paling indah, tapi ternyata tidak begitu bagi pria ini. Masa remajanya adalah masa yang ingin ia tinggalkan karena begitu banyak hal-hal tidak mengenakan terjadi. Sampai dia bertemu dengan sekelompok teman yang mendukungnya. Salah satunya yang diperanin oleh si Emma Watson ini yang tampil begitu aduhai di film ini. Ini dia The Perks of Being a Wallflower tahun 2012. Next kita ke film yang sedikit mikir. Ini film berat guys, jadi kalian yang suka film-film ringan kayaknya nggak cocok deh dengan film ini. Tapi film ini bagus dan diperanin juga oleh Tom Hanks, mengusung nama besar Tom Hanks ya guys. Di tahun 2017 ada The Circle. Diceritakan seorang wanita yang diperanin si Emma Watson ini, di mana ia mendapatkan pekerjaan impiannya untuk bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Sampai ia terlibat dalam sebuah teknologi yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan umat manusia. Berikutnya ada film Noah tahun 2014.
Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan mengenai kisah Nabi Nuh yang juga diperanin oleh Russell Crowe. Tapi ternyata film ini menuai banyak kontroversi guys, bahkan dilarang tayang di Indonesia karena banyaknya kontroversi yang terjadi di film ini. So, bagi kalian yang nonton film ini, terima ini sebagai hiburan aja ya guys ya. Kita ambil sisi positifnya sebagai entertainment. Dan di film ini pun si Emma Watson tampil begitu anggun dan feminim guys. Dan disisipi dengan sedikit adegan yang mengundang dan khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Nah kayak gini nih di foto nih. Berikutnya ada The Colony tahun 2015. Ini warning banget guys. Film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Karena di sini Emma Watson tampil lumayan terbuka guys. Dengan beberapa adegan yang aduh. Menceritakan mengenai sepasang kekasih yang terlibat dalam pemberontakan ke pemerintah nih guys. Dan ada salah satu sini, nah salah satunya ini nih, dimana si Emma Watson dipaksa untuk membuka pakaiannya. Wah, dimana diceritakan kekasih dari Emma Watson ini harus ditahan dan si Emma Watson ini mencari dan berusaha melepaskan kekasihnya. Tapi hal tersebut tidaklah mudah. Kemudian berikutnya ada This Is The End tahun 2013. Di film ini Emma Watson tidak tampil sebagai bintang utama guys, dia hanya sebagai cameo yang keluar beberapa menit tapi ternyata cukup berkesan. Filmnya sendiri merupakan film komedi bencana di mana diceritakan dunia ini sudah mau kiamat guys dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian sekelompok remaja ini menyusun sebuah rencana dan datanglah juga si Emma Watson ini bergabung. Kemudian berikutnya ada salah satu Emma Watson yang mendapatkan rating lumayan tinggi yaitu Ballet Shoes tahun 2007. Salah satu film bagi kalian yang merindukan nonton si Emma Watson masih muda banget nih guys. Dimana diceritakan mengenai 3 anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga yang terpandang. Dan mereka menjadi terbebani untuk bisa menjadi anak yang membanggakan. Salah satunya menjadi pemain balet dan penyanyi nih guys. Ini dia Ballet Shoes. Kemudian berikutnya ada My Week with Marilyn tahun 2011. Bisa dikatakan mungkin ini adalah secuil kisah dari sang artis legenda Marilyn Monroe. Seorang pria menemani Marilyn Monroe selama seminggu setelah dia ditinggal oleh suaminya. Dan di sini ada Emma Watson juga yang berperan begitu feminim guys. Ini dia My Week with Marilyn tahun 2011 yang saya yakin kalian belum banyak yang nonton nih. Oke, itu dia guys film-film dari Emma Watson yang bisa kalian tonton. Dan beberapa di antaranya memang dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton. Oke, dan thank you banget udah nonton video ini. Kalau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Sampai jumpa di video saya yang lain. Jaga kesehatan semuanya dan bye-bye.